Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, berjumpa lagi dengan channel Sukses dengan Logika Tuhan. Sahabat-sahabat sekalian, saya pada kesempatan ini akan membahas secara khusus berkaitan dengan sholat. Sahabat-sahabat sekalian, kata sholat itu perlu kita pahami secara operasional. Definisinya juga kita harus pahami. Nah, dalam kesempatan ini saya coba memahami apa itu pengertian sholat dari Al-Quran, sahabat-sahabat sekalian. Nah, kalau kita mau memahami sholat dari Al-Quran, kita coba mencari apanya dari Al-Quran itu. Nah, saya coba di dalam Al-Quran itu, sahabat-sahabat sekalian, mencari kaitan kata antara sholat dengan kaitan dengan kata yang lain. Nah, kata yang mana yang kita cari? Kalau sholat itu sebagai predikat, ya, sebagai suatu pekerjaan, maka saya mencoba arti kata sholat itu dengan mencari ada predikat apa lagi dalam satu ayat itu dijelaskan. Jadi kita akan melihat predikat-predikat itu, ya. Kalau sholat itu kan predikat. Nah, nanti kita akan cari predikat apa lagi selain daripada sholat itu dijelaskan di dalam satu ayat misalnya. Kita coba memahami dalam satu teks ayat saja. Karena kan dalam satu ayat itu Allah menjelaskan beberapa predikat yang di situ ada dicantumkan gitu. Jadi contohnya begini, sahabat-sahabat sekalian, misalkan, dan mintalah pertolongan dengan sabar dan sholat. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali orang-orang yang khusyuk. Nah, jadi dalam hal ini kita mencoba mencari makna. Kalau sholat itu faktanya adalah satu aktivitas yang harus kita lakukan, adalah satu kegiatan ritual sekalipun, sholat itu satu tindakan, satu pekerjaan yang harus kita lakukan. Ada berdirinya, ada rukuknya, ada sujudnya, ada duduk dan sebagainya. Berarti sholat itu mengacu kepada, kalau kita berbicara kepada prakteknya, berarti sholat itu mengacu kepada satu tindakan. Nah, coba kita lihat dari kata-kata di dalam surat Al-Baqarah ayat 45 ini, kita coba lihat ada predikat apa lagi selain daripada sholat. Nah, maka kita di sini, dan minta pertolongan dalam kurung di sini kepada Allah dengan sabar dan sholat. Nah, sahabat-sahabat sekalian, kalau kita perhatikan di situ, sholat itu satu pekerjaan. Maka sebelumnya juga dijelaskan dan minta pertolongan. Minta pertolongan juga satu predikat, satu pekerjaan. Mintalah, meminta itu kan satu pekerjaan juga, meminta itu. Kemudian pertolongan juga satu pekerjaan juga. Jadi sholat itu adalah, kalau kita mau definisikan berdasarkan Al-Baqarah yang 45 ini, jadi sholat itu aktivitasnya, gerakannya adalah sujud dan ruku, tapi ada aktivitas lain yang harus kita lakukan di situ, bisa kita lakukan di situ, ya. Ada aktivitas lain yang bisa kita lakukan itu selain dari gerakan sujud dan ruku, yaitu permintaan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada kata lagi berikutnya, dengan sabar. Sabar juga satu aktivitas. Jadi sabar bukan berarti satu hal yang pasif, ya, di sini. Orang banyak berpikir mungkin kalau sabar itu sangat pasif, jadi sangat pasif, tidak banyak respon dan sebagainya. Padahal sabar itu adalah satu tindakan yang aktif, karena ada kaitan dengan salat. Salat itu kan satu kegiatan aktif. Nah, ini kalau dipadankan dengan kata sabar, berarti sholat itu atau sabar itu menjadi satu kegiatan aktif. Jadi kalau kita sambil sholat, sambil bergerak, di situ kita harus juga punya kesabaran. Nah, sahabat-sahabat sekalian, jadi dari Baqarah ayat 45 itu kita dapat mengambil satu kesimpulan bahwa sholat itu bukan hanya pekerjaan sujud dan ruku saja, gerakan itu saja, bukan. Jadi bukan sekedar hanya ritual gerakan sujud ruku, kemudian di dalamnya ada bacaan-bacaan yang harus kita baca, tetapi ada pekerjaan mental di situ. Ada aktivitas pikiran, ada aktivitas perasaan,
yang aktivitas itu di dalamnya adalah kita bisa melakukan permohonan pertolongan kepada Allah, dan di situ dilakukan kita harus dengan penuh kesabaran. Nah, ya, kesabaran itu berarti bisa dilakukan. Kesabaran itu artinya dengan continue, misalnya bisa diartikan jadi lakukanlah sholat itu secara kontinu, karena sholat kan setiap hari ada 5 kali, ada tambah duha, ada tambah tahajud dan sebagainya, dan itu tidak boleh kita merasa bosan. Berarti ada kontinuitas dan dilakukan secara permanen gitu. Nah, sahabat-sahabat sekalian, berdasarkan Al-Baqarah ayat 45 ini kita bisa mengambil satu definisi sholat yang bisa kita jadi patokan, kita bisa kita jadikan sebagai pedoman untuk tindakan kita dalam kehidupan sehari-hari. Jadi sholat bukan hanya aktivitas sujud dan ruku saja sebagai ritual gerakan-gerakan tersebut, tetapi di dalamnya ada gerakan-gerakan mental. Karena sholat menurut Al-Baqarah 45 adalah sebuah aktivitas bagaimana manusia memohon pertolongan kepada Allah dengan sabar, dan apalagi dikatakan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah ini, sekalipun sholat ini tidak membutuhkan energi tenaga yang berat, kemudian tidak membutuhkan kemampuan intelektual yang harus wawasan luas, dan sholat ini tidak mengeluarkan biaya sedikit pun. Tapi dalam Al-Baqarah 45 itu Allah mengingatkan bahwa pekerjaan ini sesungguhnya adalah pekerjaan yang berat, kecuali orang-orang yang khusyuk. Di sahabat-sahabat sekalian, siapa sesungguhnya orang-orang yang tangguh itu? Maka dia adalah orang-orang yang selalu mohon pertolongan kepada Allah dengan sabar. Demikian sahabat-sahabat sekalian, semoga penjelasan ini memberi sedikit wawasan, sedikit pengetahuan kepada kita semua, agar kita semua menjadikan sholat itu sebagai satu kegiatan ibadah, dan semakin semangat lagi dengan pemahaman ini. Semoga sahabat-sahabat sekalian diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jikalau sahabat-sahabat sekalian menemukan kesalahan dari apa yang saya jelaskan itu murni kesalahan datang dari diri saya, dan kalau sahabat-sahabat sekalian menemukan satu kebenaran dari apa yang saya jelaskan, maka imanilah Al-Qur'annya, bukan dari penjelasan saya. Karena Allah semogalah pemilik segala kebaikan, maka kebaikan itu, kebenaran itu adalah mutlak milik Allah, dan kita tidak berhak untuk memilikinya. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.